Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sungguh sangat berbahagia sekali saya bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Saudara semua di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna dan sungguh sangat luar biasa. Saudara yang terkasih, seperti pada renungan-renungan sebelumnya, kami sangat mengucapkan banyak terima kasih apabila Bapak Ibu Saudara memberikan like, subscribe, dan memberikan komentar di bawah tentang nama Bapak Ibu Saudara, dari mana asal saudara sekalian, kemudian bahkan lebih baik lagi ditambahkan pada jam berapa Bapak Ibu Saudara mendengarkan atau mengikuti renungan kami ini. Ini semua akan bisa mendorong kami atau menyemangati kami untuk lebih dan lebih lagi memberikan renungan-renungan berikutnya. Pada renungan yang lalu kami sangat bersukacita ada seseorang atau Bapak Ibu Saudara yang mengikuti dari Papua, ada yang dari Sulawesi, dari Jakarta, bahkan ada yang dari Belanda maupun dari Amerika. Nah, oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu, jangan lupa untuk memberikan komentar dan nama dari Bapak Ibu sekalian, juga asal kota dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, sebelum kita menerima sebagian kebenaran dari firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu dan pemeliharaanmu pada hari-hari yang telah kami lalui. Sampai pada saat ini kami merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Buka setiap hati kami untuk menerima firman-Mu, karena kami menyadari bahwa firman-Mu merupakan kekuatan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Yohanes pasal 21 ayat 6. Sekali lagi, Yohanes pasal 21 ayat 6. Demikian firman-Nya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara yang terkasih, kisah itu menceritakan bahwa Yesus pada waktu itu menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk yang ketiga kalinya setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, di mana pada waktu itu sore menjelang malam, murid-murid Yesus mulai berangkat menangkap ikan di Danau Tiberias. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Dari saat murid-murid berangkat sampai pada pagi hari menjelang siang, para murid tidak memperoleh satu ekor ikan pun. Saudaraku bisa membayangkan betapa sedih hati para murid-murid Yesus. Belum lagi capek tubuhnya yang terus-menerus menebarkan jalannya dari sore malam sampai pagi hari menjelang siang. Belum lagi keputusasaan hati mereka semuanya, di mana tentunya anak dan istrinya di rumah
menanti dengan harap-harap cemas untuk mengharapkan para suami mereka masing-masing dapat memperoleh ikan yang banyak, sehingga mendapatkan hasil, dan hasil itu tentunya untuk menghidupi keluarganya dan anak-anak maupun istrinya. Saudaraku, di luar dugaan, pada saat murid-murid Yesus putus asa, mereka hendak pulang. Yesus sudah ada di pinggir danau itu, dan karena Yesus mempunyai kepedulian dan rasa belas kasih kepada para murid-muridnya, akhirnya Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menebarkan jalannya di sebelah kanan perahu mereka. Saudara, ternyata mujizat terjadi. Para murid mendapatkan ikan yang banyak sekali. Saudaraku yang terkasih, kita semua bisa belajar dari sebuah kisah yang sungguh nyata tersebut, bahwa Tuhan Yesus punya kepedulian dan rasa belas kasih yang mendalam kepada para murid-muridnya untuk menolong mereka. Kalau Tuhan Yesus punya kepedulian dan rasa belas kasih kepada murid-muridnya, tentu saja kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus juga punya kepedulian dan rasa belas kasih kepada saudara dan saya. Apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan setiap kita, persoalan keluarga, persoalan pekerjaan, persoalan keuangan, utang piutang, ataupun sakit penyakit, persoalan tentang pendamping hidup, dan sebagainya. Kita harus terus belajar untuk terus menguatkan iman kita bahwa Tuhan Yesus pasti juga akan menolong, pasti akan memberi jalan keluar setiap persoalan yang kita hadapi. Kita harus terus dan terus untuk mempercayai janji-janji Tuhan yang ada di dalam Alkitab, bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Artinya, saudara, bahwa Tuhan tidak akan ingkar janji. Semua persoalan hidup yang kita hadapi, kita serahkan di kaki Tuhan, dan teruslah memohon, teruslah berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saya percaya semua akan indah pada waktunya. Saudara, tulis di kolom komentar saudara di bawah, aku percaya janji Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, supaya saudara-saudara tidak ketinggalan renungan-renungan berikutnya, dan berikan komentar, serta sekali lagi tuliskan nama saudara, juga nama kota maupun jam pada saat saudara mendengarkan renungan ini. Juga bagikan kepada teman, sahabat, supaya mereka juga ikut diberkati. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang semakin menguatkan iman kepercayaan kami. Kami akan terus belajar untuk mempercayai setiap janji-janji-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai saudara semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini. Jangan takut, jangan khawatir, maju terus di dalam Tuhan. Haleluya. Amin.